berwudu atau mengqadha'ul hajah, yaitu menghilangkan hajatnya seperti buang air kecil, buang air besar, yang memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Maka dia boleh keluar untuk makan atau minum atau untuk menyelesaikan hajatnya, maka diperbolehkan dan ini tidak membatalkan i'tikaf. Bahkan di dalam kitab Safwatuz Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya al-khuruju minal masjid binisyan la tubtilul i'tikaf. Ketika seseorang itu keluar dari masjid dengan sebab dia lupa, maka dia tidak membatalkan i'tikafnya. Tiba-tiba dia keluar aja Ustaz dari masjid, ya, dia lupa. Memang tidak sengaja-ngaja dia keluar, ya. Padahal kan keluar tanpa ada udzur yang mendesak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau dia keluarnya karena lupa, ya, tiba-tiba dia pulang ke rumah, udah makan 2 piring, balik lagi dia lupa tuh. Ya. 2 piring. Atau mungkin keluar dari masjid dia melakukan hal-hal yang lain, ya, disebabkan karena lupa baru kembali lagi ke masjid, maka tidak membatalkan i'tikaf. Au qadha'i hajatil insan. Dan dalam kitab ini juga diterangkan ketika seseorang dia keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka ini juga tidak membatalkan i'tikaf. Misalnya ketika di dalam masjid dia melihat dari dalam masjid, di luar masjid ada orang yang membutuhkan bantuan, maka dia keluar untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka dibolehkan. Dan ini tidak membatalkan i'tikaf. Bahkan maradun syuqqa alaihil maqam. Ketika seseorang i'tikaf tiba-tiba dia sakit, meriang, demam, pusing, maka dia boleh keluar untuk berobat ke dokter atau untuk melakukan penyembuhan. Nah, maka ini tidak membatalkan i'tikaf. Nanti setelah selesai dia berobat atau selesai dari sakitnya dia kembali lagi, maka dia lanjutkan i'tikafnya, tidak harus meniat ulang. Dan semasa dia sakit itu dia tetap mendapatkan pahala i'tikaf. Atau perempuan yang haid, maka ketika perempuan haid atau nifas, di dalam kitab Zubat dikatakan ketika perempuan haid atau nifas pada saat dia keluar dari masjid, maka ketahuilah walaupun dia berada di rumah, dia tetap mendapatkan pahala i'tikafnya. Kalau dia niatkan dari awal dia i'tikaf 10 hari, ternyata di hari kelima dia datang bulan atau haid, maka di hari ke-6 sampai hari ke-10 walaupun dia di rumah dalam keadaan haid, dia tetap mendapatkan pahala i'tikaf. Begitu juga wal ghusli min ihtilam. Ketika seseorang di dalam masjid i'tikaf, ketika dia i'tikaf ternyata ketiduran. Dan pada saat ketiduran ternyata dia mimpi yang menyebabkan dia keluar mani. Maka dia keluar dari masjid tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mandi hadas besar. Maka ini dibolehkan dan tidak membatalkan i'tikaf. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang dijelaskan di dalam fikih yang boleh dilakukan bagi orang yang i'tikaf dan tidak membatalkan i'tikaf. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa beriktikaf, terlebih lagi di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Wallahu a'lam bishawab.